saja. Sebagai pendahuluan di sini ada pengertian tujuan dari statistika yang akan disampaikan oleh Kiki. Oke, jadi tujuan dari statistika ini yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan data melalui analisis dan visualisasi sehingga informasi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan data yang diukur, bukan hanya sekedar asumsi ataupun intuisi. Dari bapaknya ini merupakan data yang hasil dari yang kita cari akan dan Jadi ada data yang pertama dari kelas 11 untuk sigma x-nya itu 55, untuk sigma y-nya itu 69, untuk sigma x-y-nya itu 125, untuk sigma x kuadratnya itu 110, dan untuk sigma y kuadratnya itu 149. Nah, untuk x itu jumlah ekstrakurikuler yang diikuti, dan untuk y itu waktu belajar yang mana. merupakan grafik dari data yang telah kami cari. Selanjutnya ada beberapa teori mengenai statistika akan disampaikan. Dia ada kerjaan atau udah soal di rumah ya? Tadi kan sudah disampaikan ya, tapi jelasnya jadi itu memang hardware yang diikuti yaitu kamu belajar di rumah X itu totalnya 56 yaitu 69 jumlah X itu X ditambah Y sama dengan 125 X kuadrat itu jumlah kuadrat ekstrakurikuler yang diikuti sebanyak 110 dan untuk jumlah Y itu jumlah kuadrat kamu belajar di rumah sebanyak 149. Kemudian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara X dan Y-nya, kita menggunakan rumus N sama dengan N dikali sigma XY dikurangi kurang buka sigma X kurang tutup dikali kurang buka sigma Y kurang tutup. Maka N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk hasilnya itu sih 0,902 yang berarti korelasinya itu kuat dan negatif. Ya, korelasi positif berarti banyak SQ yang diikuti maka semakin banyak atau tinggi waktu belajar di rumah. Tapi ini cuma hubungan, bukan berarti ekskul menyebabkan waktu belajar meningkat. Mungkin bisa jadi karena orangnya yang aktif serta disiplin belajar. Nah, di dalam teori manajemen waktu juga kalau misalkan orang itu bisa manage waktunya atau ya manage waktunya itu atau kegiatannya bisa diimbangi, jadi seseorang tersebut bisa manage gitu waktu eskunya terhadap waktu belajarnya. Next, di sini itu ada rumus dan hitungan. Rumus yang kita itu ada rumus koefisien korelasi, di mana rumus koefisien korelasi itu digunakan untuk membantu kita memahami kekuatan antara hubungan antara dua variabel tadi. Selanjutnya juga ada rumus koefisien determinasi, dan rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik sebuah model regresi dapat menjelaskan variabel dalam variabel independen dan atau variabel terikat. Dan juga ada rumus persamaan regresi, di mana rumus ini itu membantu kita untuk memahami hubungan antara variabel. Lalu untuk perhitungannya, untuk rumus koefisien korelasi itu rumusnya n dikali sigma x y dikurangi sigma x dikali sigma y dikali akar n dikali sigma x y dikurangi sigma x kuadrat dikali n dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan sehingga mendapatkan hasil 0,92. Selanjutnya untuk rumus koefisien determinasi itu kita tinggal kuadratkan si hasil rumus koefisien korelasi ini nanti dikali 100% mendapatkan hasil 80%. Selanjutnya untuk rumus persamaan regresi itu kita mencari dulu nilai A sama nilai B. Nah, rumus mencari nilai A itu sigma y dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kali sigma x y dibagi n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan. Hasilnya itu 0,32.
Pertanyaannya adalah solusi utama dari semua itu A tambah BX. Apakah kedua adalah 0,7. Selanjutnya seperti ini. Next, untuk analisis, ini akan disampaikan oleh Rizal. Yang berikut ini adalah analisis berdasarkan perhitungan dan lain-lain yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi pertanyaannya itu yang pertama, apakah grafiknya linear atau non-linear? Jadi dari diagram sebar atau skematika gambarnya ini titik data terlihat cenderung membentuk pola yang naik searah garis lurus. Artinya grafik ini menunjukkan hubungan yang linear antara jumlah ekstrakurikuler atau X dan waktu belajar di rumah atau Y. Nah, kemudian juga koefisien korelasi atau R. Nah, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi atau R sama dengan 0,902. Artinya, terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah ekskul dan waktu belajar. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel X dan Y berkorelasi kuat dan searah. Semakin banyak ekskul yang diikuti, umumnya semakin tinggi waktu belajar yang ada di rumah. Oke, selanjutnya ada yang cek koefisien diferensiasi. Dari perhitungan yang tadi, HD atau koefisien diferensiasi rumusnya yaitu R kuadrat dikali 100%. Untuk R kuadratnya dari 0,902 dikali 100%, maksudnya yaitu 81%. Jadi sebanyak 81% variasi waktu belajar di rumah dapat dijelaskan oleh jumlah ekstrakurikuler yang diikuti. Sisanya 19% bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan, motivasi belajar, dan kebiasaan pribadi. Nah, selanjutnya dari hasil presentasi kami didapatkan kesimpulan. Boleh kasih ngasih di atasnya. Jadi kesimpulan dari ini adalah berdasarkan data dari 37 siswa kelas 11 terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah ekstrakurikuler yang diikuti atau X dan waktu belajar di rumah atau Y. Dengan nilai koefisien korelasi R0,91 ini menunjukkan bahwa secara umum semakin banyak siswa mengikuti ekstrakurikuler, semakin tinggi pula waktu belajar mereka di rumah. Namun, hubungan ini belum tentu menunjukkan sebab akibat. Bisa jadi siswa yang aktif mengikuti banyak kegiatan juga memiliki kebiasaan belajar yang baik atau kemampuan manajemen waktu yang lebih baik. Artinya, pengaruh lingkungan terhadap waktu belajar juga sama dipengaruhi oleh faktor